Bayangkan otakmu seperti sebuah perpustakaan raksasa. Di dalamnya ada rak-rak yang berisi buku, masing-masing menyimpan informasi yang pernah kamu pelajari. Tapi ada satu masalah besar, perpustakaan ini kacau balau. Bukunya tidak tersusun rapi, banyak yang hilang, dan beberapa bahkan tercecer entah di mana. Ketika kamu ingin mengingat sesuatu, kamu seperti pustakawan yang panik mencari buku di tengah kekacauan. Tidak heran kalau sering lupa. Sekarang bayangkan perpustakaan itu berubah. Rak-raknya tersusun rapi, setiap buku punya label yang jelas, dan ada sistem pencarian yang canggih. Begitulah cara kerja otak yang terlatih dalam mengingat. Masalahnya, kebanyakan dari kita tidak pernah diajari cara mengatur perpustakaan ini dengan benar. Kita hanya mengandalkan hafalan tanpa strategi, lalu frustrasi ketika informasi menguap begitu saja. Tapi pertanyaannya, kenapa kita bisa mengingat hal-hal tidak penting dengan mudah? Misalnya, lagu iklan yang sudah bertahun-tahun tidak kita dengar bisa tiba-tiba terngiang di kepala, sementara materi pelajaran atau informasi penting yang baru saja kita baca malah lenyap dalam hitungan jam. Apakah otak kita benar-benar lemah dalam mengingat, atau kita yang tidak tahu cara menggunakannya dengan benar? Sebenarnya, otak kita sangat hebat dalam mengingat sesuatu yang menarik, emosional, atau berhubungan dengan pengalaman kita. Itu sebabnya, ketika kamu mengalami kejadian traumatis atau momen yang sangat membahagiakan, ingatan itu tertanam kuat di kepala. Hal ini juga berlaku untuk sesuatu yang lucu atau aneh. Jika sesuatu terasa unik atau berbeda dari kebiasaan, otak akan lebih mudah menyimpannya. Jadi, bagaimana caranya memanfaatkan cara kerja otak ini agar kita bisa mengingat segala hal? Salah satu teknik terbaik yang digunakan sejak zaman Yunani kuno adalah metode lokasi atau memory palace. Teknik ini mengandalkan kekuatan visualisasi dan asosiasi tempat untuk menyimpan informasi. Bayangkan kamu berjalan masuk ke rumahmu sendiri. Di ruang tamu, kamu melihat sofa. Di atasnya ada sebuah apel raksasa. Di dapur, ada pintu kulkas yang tertulis angka 42 dengan cat merah besar. Lalu di kamar, ada robot yang sedang membaca buku. Dengan metode ini, kamu bisa menyimpan berbagai informasi di dalam ruangan imajiner yang bisa kamu kunjungi kapan saja. Bagaimana cara menggunakannya? Misalnya, kamu ingin mengingat daftar belanjaan, apel, susu, roti, dan telur. Daripada hanya menghafal secara biasa, bayangkan apel sebesar bola basket di ruang tamu, susu yang meluap dari wastafel, roti yang tergantung di langit-langit, dan telur yang pecah di tangga. Otak kita lebih mudah mengingat gambaran unik daripada sekadar kata-kata acak. Teknik lainnya adalah chunking, yaitu mengelompokkan informasi agar lebih mudah dicerna. Coba perhatikan dalam keseharian, saat berbelanja, menyusun daftar belanja dengan teknik chunking bisa membantu mengingat kebutuhan dengan lebih mudah dan efisien. Misalnya, daripada mencatat semua barang secara acak, kita bisa mengelompoknya berdasarkan kategori. Produk segar seperti sayur, buah, dan daging dikelompokkan bersama, sementara kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan gula berada di daftar tersendiri. Produk rumah tangga seperti sabun, deterjen, dan tisu juga bisa dikategorikan agar lebih terorganisir. Dengan cara ini, berbelanja menjadi lebih cepat dan teratur dan mengurangi kemungkinan lupa membeli barang yang diperlukan. Ini karena otak lebih suka informasi yang terstruktur dalam kelompok kecil dibandingkan informasi acak. Jika kamu ingin benar-benar memahami sesuatu, coba gunakan metode Feynman. Caranya?
Jelaskan ulang informasi yang kamu pelajari seolah-olah kamu sedang mengajarkannya kepada anak kecil. Jika kamu tidak bisa menjelaskan dengan sederhana, itu berarti kamu belum benar-benar paham. Misalnya, jika kamu ingin mengingat konsep gravitasi, jangan hanya membaca definisinya berulang kali. Coba jelaskan seperti ini, gravitasi itu seperti magnet raksasa yang menarik semua benda ke bawah. Itu sebabnya kita tidak melayang di udara seperti di luar angkasa. Dengan menjelaskan sesuatu dalam bahasa sederhana, otakmu akan lebih mudah menyimpan informasi. Tapi mengingat bukan sekadar soal memasukkan informasi ke dalam otak. Jika otakmu seperti spons, kamu tidak bisa hanya menuangkan air terus-menerus tanpa menyerapnya dengan baik. Salah satu trik terbaik untuk mengingat sesuatu dalam jangka panjang adalah spaced repetition, yaitu mengulang informasi secara berkala dengan jeda waktu tertentu. Misalnya, kamu belajar sesuatu hari ini, lalu mengulangnya lagi besok. Setelah itu, ulangi lagi dalam seminggu, lalu sebulan. Setiap kali kamu mengulang informasi, ingatanmu semakin kuat. Inilah metode yang digunakan oleh banyak poliglot, orang yang bisa berbicara banyak bahasa, dan para ilmuwan. Konsep ini mirip dengan latihan otot. Jika kamu ingin memperkuat otot di gym, kamu tidak bisa hanya mengangkat beban satu kali dan berharap jadi kuat. Kamu harus melatihnya secara rutin agar tubuhmu terbiasa. Otak juga bekerja dengan cara yang sama. Jika kamu jarang menggunakan informasi, otak akan menganggapnya tidak penting dan membuangnya. Ada juga konsep menarik dari psikologi yang disebut the forgetting curve atau kurva lupa. Menurut penelitian, dalam 24 jam setelah belajar sesuatu, kamu bisa melupakan lebih dari 50% informasi jika tidak diulang. Dalam seminggu, hampir 80% bisa hilang. Jadi, kalau kamu tidak mengulang dan memperkuat ingatanmu, otak akan terus membuang informasi yang dianggap tidak berguna. Sekarang, coba pikirkan, berapa banyak informasi yang sudah kamu lupakan karena tidak menyimpannya dengan cara yang benar? Berapa kali kamu membaca sesuatu dan berpikir, "Oke, aku ingat ini," hanya untuk melupakannya keesokan harinya? Hafalan biasa tidak akan cukup. Jika kamu hanya membaca sesuatu sekali tanpa strategi yang tepat, itu seperti menulis di pasir, sebentar lagi akan hilang tertiup angin. Tapi jika kamu menggunakan metode seperti memory palace, chunking, Feynman technique, dan spaced repetition, itu seperti mengukir informasi di batu. Jadi, apakah kamu masih ingin mengandalkan hafalan biasa yang cepat hilang? Atau kamu ingin menguasai seni mengingat dan memastikan setiap informasi penting tersimpan di otakmu selamanya?